Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Lillahi ta'ala. Muncul di zaman sekarang atau dewasa kini, banyak muncul pendapat pada sebagian masyarakat kita mengatakan bahwa ilmu dalam Islam dapat dipelajari sendiri tanpa harus memiliki sanad. Ironisnya, kelompok ini dalam praktek belajar ilmu agama hanya terpaku kepada selebaran, buletin, jurnal, browsing internet secara virtual, dan berbagai media elektronik lainnya. Betul, kita tidak mengingkari ada banyak nilai-nilai positif dari media teknologi yang dimanapun dan kapanpun dapat kita nikmati. Sebagaimana kita juga tidak bisa menutup mata dari sisi-sisi negatifnya. Lantas harusnya bagaimana? Seharusnya kita tetap memposisikan media teknologi informasi tersebut murni sebagai pembawa informasi yang sangat-sangat butuh terhadap klarifikasi atau tabayyun. Tidak menjadikan guru utama atau guru besar, atau menjadikan sebagai rujukan apapun dalam segala pengetahuan termasuk dalam ilmu-ilmu agama. Kita semua yakin bahwa media internet dengan segala konten di dalamnya mengandung berbagai sisi baik. Tapi juga tidak menafikan juga terdapat sisi buruk. Kalau boleh saya ungkapkan dengan bahasa yang sedikit kasar, mungkin laksana tong sampah. Di dalamnya apapun ada, yang baik ada, yang buruk ada, yang sesat ada, yang memberikan petunjuk juga ada. Apapun ada di dalamnya. Nah, sesungguhnya orang yang memiliki sanad, maka dia berarti dapat mempertanggungjawabkan kebenaran cara beragama yang dipraktekannya. Nah, sikap a priori dalam beberapa kelompok masyarakat yang anti terhadap naskah-naskah klasik atau yang anti terhadap bahasanya pesantren kitab-kitab kuning tidak lain adalah karena didasarkan hawa nafsu belaka dan karena mereka sendiri tidak memiliki sanad dalam keilmuan dan dalam cara beragama mereka. Ada pula sebagian masyarakat kita yang mengatakan bahwa mereka tidak butuh kepada pendapat para ulama terdahulu dengan alasan bahwa mereka sendiri telah dapat memahami teks-teks syariah. Bahkan terkadang ungkapan mereka ini diselingi oleh cacian, makian terhadap para ulama mazhab yang 4 atau terhadap para ulama terkemuka lainnya. Biasanya mereka membuat propaganda dengan slogan-slogan pepesan kosong. Seperti mereka yang mengatakan kami tidak butuh terhadap mazhab. Atau mazhab kami Al-Quran dan Sunnah. Atau terkadang mereka mengatakan nahnu rijal wahum rijal. Artinya apa? Kita manusia dan para ulama juga manusia. Atau mereka mengatakan sumber kita murni Al-Quran dan hadis. Kita tidak mengambil dari karya para ulama. Bahkan ada yang lebih parah dari itu semua dengan mengatakan bahwa taklid terhadap seorang ulama, seorang imam mujtahid, seorang ulama mazhab adalah perbuatan syirik. Na'udzubillah. Perkataan orang-orang semacam ini justru menegaskan bahwa mereka tidak paham terhadap kandungan Al-Quran dan Sunnah. Segala praktek ibadah dan keyakinan orang-orang semacam ini perlu dipertanyakan. Dari manakah mereka memahami teks-teks syariah? Siapakah yang telah membawa teks-teks syariah tersebut hingga turun kepada mereka? Atau kita memulai dengan pertanyaan sederhana ini, apakah mereka paham terhadap bahasa Arab? Apakah mereka hafal dan paham ayat-ayat dan hadis-hadis al-ahkam dengan berbagai aspek yang ada di dalamnya, semisal al-am, al-khas, al-mutlaq, al-muqayyad, an-nasikh, al-mansukh, as-sabab, an-nuzul dan lain sebagainya? Tahukah mereka apa definisi al-istibra, al-istirah,
al-istirkha. Apakah mereka merasa lebih paham terhadap ajaran agama ini dibandingkan para ulama? Sungguh, ini adalah keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jangan-jangan mereka yang anti terhadap mazhab itu tidak mengetahui berapa rukun wudhu.